Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan ini kami datang kepadamu bersama dengan keluarga. Kami datang dengan penuh ucap syukur atas berkat-berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan hari Minggu ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, sekaligus kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sabda Tuhan minggu ini kita terima dari Injil Yohanes 10, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, domba dan beberapa jenis hewan ternak itu ternyata adalah jenis hewan yang dapat mengenal suaranya, suara gembala tentunya. Domba-domba ini bisa hafal suara sang gembala karena sejak kecil dalam kelompoknya telah dilatih untuk mendengar suara-suara khas yang dari sang gembala. Domba yang dipelihara di Israel pada waktu itu jumlahnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Domba-domba itu mereka lepas di padang rerumputan menjadi satu dengan domba-domba milik orang lain. Jadi bayangkan begitu banyaknya domba ada di padang rerumputan pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah bahwa ketika nanti waktunya mereka dipisah, sang gembala masing-masing tinggal berteriak dengan suara khas mereka, dan domba-domba milik mereka mengikuti. Asal suara tersebut
untuk mereka kembali ke kandang, mengikuti Sang Gembala. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, manusia adalah makhluk yang lebih pandai tentunya dari domba. Untuk dapat mengenal dan mengerti dan memahami, manusia menggunakan panca indera yang lengkap, tidak hanya dengan kuping telinganya saja, tetapi lebih daripada itu manusia dapat mengerti, dapat mengenal dengan panca indera yang lengkap. Bahkan manusia diberi akal pikiran untuk membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang jahat. Namun dengan demikian, dalam hal kesetiaan, manusia bisa kalah dengan domba. Domba bisa tunduk terhadap perintah gembalanya, namun manusia belum tentu dapat setia kepada Allah yang telah memelihara hidupnya selama ini. Domba bisa menuruti suara dari gembalanya, namun manusia belum bisa menuruti perintah-perintah dari Allah Sang Pemelihara kehidupan. Perumpamaan mengenai gembala yang baik di dalam bacaan kita hari ini sebenarnya hendak memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah gembala bagi setiap manusia yang mau menjadi domba-dombanya. Dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu pasti bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup domba-dombanya. Jika domba sudah saatnya makan, ya dituntunnya di tempat atau di padang rerumputan yang hijau dan diarahkan di air yang sejuk. Pada saatnya domba-domba itu harus minum. Dan kalau ada yang sakit, akan diperhatikan secara khusus untuk mendapat kesembuhan. Demikian senangnya jika menjadi domba bagi gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab. Menjadi domba dari Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, syaratnya tidak sulit kok. Hanya sebenarnya sepele. Syaratnya cukuplah setia kepada Sang Gembala yang baik. Syarat ini kelihatannya mudah, sepele, sederhana, namun prakteknya tidak semudah ternyata. Dalam kita mengatakannya mudah, tetapi dalam mempraktekannya ternyata belum tentu demikian. Kita saja yang sebenarnya sudah mengenal suara Tuhan, namun kenyataan kita tidak setia. Kita tidak menuruti perintah Sang Gembala. Mengapa demikian? Yang pertama, kita kadang lebih mengutamakan jalan pikiran kita sendiri, menganggap bahwa diri kita lebih benar, sehingga menolak perintah dari Tuhan. Himbauan pemerintah dan gereja saja kadang tidak kita dengar, terlebih suara Tuhan yang jelas-jelas tidak menjerumuskan hidup kita. Kadang suara Tuhan pun juga tidak kita indahkan. Yang lebih diindahkan adalah suara egoisme diri kita, suara pribadi kita yang kita andalkan. Yang kedua, yang lebih diutamakan atau yang lebih kita pilih kadang adalah mematuhi suara-suara yang lain. Bukan suara Sang Gembala, namun suara yang lain. Suara gembala yang baik tidak diindahkan, namun justru suara-suara yang lain yang seolah meyakinkan, namun sebenarnya membawa kerusakan, itu justru yang kita ikuti. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak mengindahkan suara Tuhan seperti itu ternyata semakin terlihat. Manakala keadaan kita sedang tidak nyaman, misalnya saat ada bahaya mengancam, seperti sekarang ini sedang ada wabah virus corona.
Suara-suara di sekitar kita menjadi berita-berita yang membingungkan bagi kita. Ada yang lari ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, dan itu membingungkan domba-domba. Seperti saat domba menghadapi serangan serigala. Kacau, bingung ketika ada keadaan yang membahayakan. Untuk itu saat menghadapi pandemi corona seperti sekarang ini, kita fokus untuk mendengarkan suara dari Sang Gembala yang baik. Karena tidak sedikit orang yang sudah putus asa akhir-akhir ini. Sudah jenuh dan bosan menghadapi hari-hari terakhir ini. Di sisi lain juga ada yang bertindak mencari untung di tengah-tengah penderitaan. Ada yang maunya marah-marah saja, dan banyak yang bingung entah harus berbuat apa dalam kondisi seperti sekarang ini. Belum lama ini juga ada berita viral yang semakin meresahkan masyarakat, di mana ada sebuah yayasan yang ingin dalam rangka aksi sosialnya membagi nasi bungkus, namun diberi nama nasi anjing. Karena porsinya lebih besar sedikit dari nasi kucing yang sudah ada sebelumnya. Ya tentu saja menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dan yang lebih miris dan membuat masyarakat menjadi bingung manakala lalu dibuatlah opini negatif dengan mengarahkan kasus ini ke ranah agama yang menimbulkan kebencian dan sentimen antar pemeluk agama. Sudah kondisi bangsa seperti ini, ada-ada saja yang terjadi dalam masyarakat yang memperburuk keadaan. Di saat kita harus bersatu padu, tetapi malah terpecah oleh berita-berita yang justru betul-betul memecah belah masyarakat. Untuk itu di tengah keadaan yang seperti ini, dengan memperhatikan sabda Tuhan hari ini, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kenalilah suara Tuhan. Kenalilah suara Tuhan di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Ada banyak suara di sekitar kita. Kenalilah suara mana itu yang menjadi suara Tuhan, yang baik dan yang membangun hidup kita bersama. Sedangkan suara serigala dan suara-suara yang lain yang akan semakin menjerumuskan hidup kita, hindarilah itu. Fokuslah sekarang untuk mengenal suara Sang Gembala yang baik di tengah hiruk pikuknya berita-berita yang simpang siur saat ini. Yang kedua, setelah kita mengenal suara Sang Gembala, ikutilah sumber suara itu. Tinggalkanlah suara-suara egois diri kita dan suara-suara jahat yang kita dengar. Namun sekarang ikutilah dengan setia. Seperti apa kepandaian kita, sebesar apapun kemampuan kita dan kekayaan yang ada pada kita. Namun jika kita tidak setia dan menuruti suara Sang Gembala, kita tetap akan diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Namun bagi kita yang mengikuti suara Tuhan, maka selamatlah kita dan kita akan ada di dalam damai sejahtera. Terhindar dari mara bahaya yang datang, karena Sang Gembala yang baik itu akan melindungi kita sebagai domba-dombanya. Kiranya Tuhan Yesus Sang Gembala Agung menyertai hidup kita dengan suara-suara yang senantiasa kita kenal. Kita diarahkan menjadi domba-domba yang baik di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.